Mau yang mana nih? Oke ya. Kira-kira Bapak dan Ibu kan kepala sekolah nih. Kalau punya guru, ingin yang nyasar, ingin yang bayar, atau ingin yang sadar? Bapak dan Ibu guru sudah sadar kan? Oke, kita bedah sama-sama. Ini dulu yang harus kita kuatkan. Kenapa ketika hari ini kita outbound, nggak langsung outbound itu feel-nya nggak dapat dulu, mindset-nya nggak dapat. Bukannya kita bergerak main dan seterusnya, kita samakan dulu mindset dan spiritnya. Oke ya, sehingga ketika kita datang ke lapangan, berusaha kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar seperti apa kita akan lihat sama-sama. Oke ya, yang sadar. Kita lihat ya, yang sadar. Pertama, orang sadar itu, guru sadar itu selalu bekerja lebih berkualitas dari yang disadarkan. Dimintanya 20, dia siap memberikan 30 tanpa minta tambahan ketika memberikan lebih. Oke ya. Pada orang sadar itu dia tulus saja lakukan yang terbaik, do the best saja. Dia gak berpikir berapa banyak yang dia dapatkan, tapi yang dia pikirkan adalah saya harus terus memberikan kontribusi maksimal kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Dan saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu ada guru-guru yang saya ini seperti ini, dia gak hitung-hitungan. Pokoknya dia siap. Betul kan? Oke ya. Nih, terus guru sadar ciri kedua apa? Datang lebih awal dan bekerja lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Datang jam 8, setengah 8 dia sudah datang. Cek saja guru sadar, siapa yang sudah telat, siapa yang sudah datang telat waktu, siapa yang datang lebih awal, berarti indikator dia itu punya kesadaran, gitu kan? Betul kan? Bahkan kalau dia dikasih tugas 1 minggu, 3 hari dia selesai dia. Bapak udah selesai, ada tugas lagi nggak buat saya? Kalau ada guru yang kayak gitu seneng banget kan? Nantangin kan? Nih, terus yang ketiga adalah guru sadar sangat mencintai pekerjaan, kontribusi maksimal. Dia maksimalis bukan minimalis kerjanya. Pokoknya dia lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ibu dan Bapak, kesimpulannya apa guru sadar itu? Dia punya mental, punya mindset bonus, mental berbagi, mental memberi. Dan saya amati, guru-guru saya yakin Ibu dan Bapak saat ini berada di posisi sebagai kepala sekolah. Kalau ditarik ke belakang, maka kita berada di wilayah ini. Kita gak hitung-hitungan dengan pekerjaan kita. Kita selalu ingin membahagiakan dan memuliakan orang lain, termasuk murid-murid kita. Hadiahnya apa? Hadiahnya hari ini Bapak dan Ibu ada di tempat ini. Itu kan? Itu prinsipnya kan seperti itu. Jadi mentalnya adalah mental bonus. Mental bonus apa? Ibu dan Bapak beli motor dapat hadiah jaket, bahagia banget kan? Padahal jaket berapa sih? Tapi yang diingat adalah hadiahnya kan? Ketika kita beli jeruk 2 kilo ditambahin 1 kilo, gara-gara 1 jeruk itu ditambahin, bukan 1 kilo ya, ditambahin 1 jeruk itu kita ingat banget kan? Tapi kita lupa dari 2 kilonya yang kita beli kan? Artinya apa? Kita dikenang oleh orang lain itu bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Jadi kita dikenang oleh orang itu bukan karena kita banyak menerima, tapi karena kita banyak memberi. Memberi itu bukan hanya harta, tenaga, waktu, dan pikiran dulu. Itu adalah memberi. Oke ya, ini yang sadar. Jadi orang-orang sadar itu gak hitung-hitungan. Orang-orang sadar itu kontribusi maksimal. Orang-orang sadar itu berusaha memberikan yang terbaik. Orang-orang sadar itu totalitas saja. Orang-orang sadar itu berusaha maksimal. Orang-orang sadar itu nggak hitung-hitungan dalam pekerjaannya. Saya yakin guru-gurunya begini. Allah karim. Diurang semua. Nih, keren kan? Dan saya amati, saya tuh keliling sekolah-sekolah di Indonesia, jadi tahu persis nih. Dan saya banyak berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Ternyata punya kesamaan. Kesamaannya adalah kontribusi maksimal. Kesamaannya adalah nggak hitung-hitungan dengan pekerjaan. Kesamaannya itu adalah dia nggak hitung-hitungan dengan jam kerja. Kalaupun ada pekerjaan, walaupun kadang-kadang sampai malam, maka dia lakukan dengan persembahan. Dia menikmati proses pekerjaan itu. Dan itu kesamaannya ketika saya banyak berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah hebat. Gitu ya, yaitu punya kesadaran yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Saya lihat di sini, kemudian Bapak semuanya, saya lewat dulu ketika saya bahas. Dan sekarang adalah guru
Seperti itu ya. Dan berikutnya ibu dan bapak semuanya, semua pekerjaan dihitung dengan uang. Kerjanya itu bawa kalkulator. Capek kerja kita bawa kalkulator itu. Udah totalitas saja. Prinsipnya seperti ini ibu dan bapak semuanya. Kalau gaji bapak dan ibu 10 juta, apakah rizki kita sebesar 10 juta setiap bulannya? Ya. Tidak. Kenapa tidak? Kurang atau lebih? Rizkinya, gajinya 10 juta, saya yakin rizki kita itu lebih daripada 10 juta. Kalau bapak dan ibu lihat guru-guru honorer, gajinya berapa, tapi kenapa bisa beli motor, bisa buat rumah, bisa hidup. Artinya adalah kalau dihitung gaji dengan apa yang harus dia belikan, itu nggak sebanding kan? Artinya adalah yang namanya rizki tidak selalu sama dengan gaji, tapi rizki itu akan sebanding dengan kontribusi kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Itu udah pasti. Ya, boleh jadi gaji kita segitu-segitu saja karena kita totalitas Allah memberikan yang terbaik. Saat kita bawa motor mau ketabrak enggak jadi, itu adalah rizki yang tak ternilai. Boleh jadi karena kita totalitas luar biasa, anak-anak kita baik, soleh, diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan, itu pun juga rizki. Makanya rizki itu nggak melulu kita nilai dengan uang, tapi rizki itu pasti diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, ini yang harus kita kuatkan. Makanya kita jangan mindset bayar. Makanya ketika saya ngisi acara dimanapun juga, berapa Pak Ustadz, berapa? Udah terserah, yang penting ada waktu, saya siap kontribusi maksimal di sana. Saya nggak pernah menarikkan berapa dan seterusnya. Kenapa? Karena spiritnya adalah spirit bagaimana kita saling membahagiakan, memberikan manfaat di sana. Itu ya, itu yang paling penting. Dan disinilah motivasi utamanya adalah karena bayaran. Kalau orang bayar itu bahaya Pak. Yang jadi korban, coba kita lihat. Ini pemadam kebakaran, mindsetnya mindset bayar. Jadi yang diselamatkan adalah yang bayarannya tertinggi. Yang diperhatikan adalah yang mampu memberikan lebih. 200 dolar. Ada lagi? Nggak ada. Ketika sudah lompat, tiba-tiba ada yang menawarkan lebih tinggi. 210 dolar. Kebayang nggak kalau yang lompat ini adalah murid kita? Gara-gara kita mindsetnya adalah mindset bagaimana hitung-hitungan semuanya. Akhirnya apa? Yang jadi korban kan murid juga. Artinya apa? Semua murid di sekolah itu butuh perhatian kita. Dalam undang-undang itu udah jelas kok bahwa semua siswa di seluruh Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Itu konsepnya. Ini yang namanya bayar. Nih, kalau kita lihat nyasar. Yang nyasar kayak gimana nih? Yang nyasar, pekerjaan sekarang bukan tujuan utamanya. Daripada gak ada aktivitas, udahlah saya jadi guru aja. Kalau awalnya seperti ini gak apa-apa. Tapi kalau selamanya terus seperti ini, gawat. Kayak kita berjodoh kan? Oh dia bukan sesuatu yang saya inginkan, tapi udah menikah. Kalau kita tidak menemukan orang yang kita cintai, tidak ada pilihan lain, kita cintai yang ada di hadapan kita saat ini. Betul kan? Kan kayak kita berpasangan dengan pasangan kita kan? Kalau memang istri kita, pasangan kita bukan orang yang kita cintai dulu waktu kita sebelum menikah, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mencintai istri kita atau suami kita saat ini. Sama, ibu dan bapak, kepada guru-guru kita juga, kalau memang pendidikan ini bukan tujuan Anda pada guru-guru kita, bukan tujuan bapak dan ibu semuanya, sekarang sudah jadi guru, nggak ada pilihan lain kecuali kita mencintai profesi kita sebagai pendidik. Itu kan? Poinnya di sana kan? Kenapa? Cinta itu bukan ditemukan, tapi cinta itu bisa ditumbuhkan. Betul kan? Betul kan? Buktinya apa? Pernah kan ibu dan bapak begitu sangat mencintai dengan pasangan romantis, 1 jam dari itu berantem. Berarti cinta itu datang dan pergi itu biasa. Tinggal sejauh mana kita memupuknya kan? Betul. Begitupun saat kita bekerja. Kenapa ibu dan bapak? Karena apa?
Karena ada orang ketika bekerja, ibarat dia minum di sebuah gelas, tapi dia meludah di gelas tersebut, dia minum lagi, dan dia meludah lagi. Artinya adalah ada orang-orang makan di sebuah piring, tapi dia makan dari piring tersebut. Ada orang-orang bekerja di sebuah tempat, tapi dia menyebarkan kejelekan dan kekurangan-kekurangan tempat dia bekerja itu. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Tidak diumbar keluar, apalagi update status. Padahal kita bekerja di sana. Betul kan? Kalau kita kerja di sekolah itu, jaga baik-baik nama sekolah itu. Kalau ada kekurangan, tutup rapat-rapat, jangan sampai bocor keluar, dan kita perbaiki sama-sama kekurangan itu. Itu kan prinsip kan? Betul kan? Kan prinsipnya seperti itu. Kalau ada kekurangan kita bicarakan. Makanya ada yang namanya perencanaan berbasis data. Itulah ruang kita untuk mengidentifikasi ada masalah apa. Itulah ruang kita mengidentifikasi akaran masalahnya itu apa. Dan di sana ada ruang bagaimana kita benahi sama-sama. Dan di sana adalah yang namanya refleksinya di sana. Oke? Clear ya? Clear. Oke, orang yang saat nih datang bekerja telat, makan siang dilama-lamakan, susah banget datang ke kelas kembali. Ketika jamnya pulang, dia cepat banget. Jadi gilir datang ke sekolah berat banget, lama banget, telat. Gitu kan? Ketika jam makan siang, yes, ngobrol ngerumpi, udah gak terasa datang ke kelas telat lagi. Habis itu jam pulang, yes, gitu kan? Susah kalau kita bekerja, cara berpikirnya kayak gini. Gimana murid kita? Guru mengajar tapi hatinya nggak di sana, pasti nggak nyampe. Betul nggak? Betul ya? Nih, coba kita cek lagi. Hari yang paling dinanti adalah Sabtu dan Minggu. Hari yang paling menakutkan adalah hari Senin. Besok hari Senin, aduh kerja lagi. Gitu kan? Kebayang kalau guru-gurunya seperti ini mindsetnya gimana nasib murid-muridnya kan? Betul kan? Betul kan? Seharusnya sebesok Senin saya ngajar lagi, ketemu dengan murid-murid lagi. Ini adalah apa bagi saya, gitu kan? Nih, jadi orang nyasar itu susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jadi ciri-ciri orang nyasar kan kayak gitu. Dengki, iri, ada guru yang lagi so rajin, kamu ngapain lagi-lagi, kan gajinya sama saja. Cari muka kamu, wah itu diri kan, kayak gitu kan, seperti itu. Oke ya, ini penting ibu dan bapak semuanya. Jadi kalau saya ilustrasikan dengan sederhana, orang nyasar itu saat dia bekerja bagaikan kura-kura waktu datang kerja, beratnya minta ampun, saat pulang kerja bagaikan cita. Langsung tuh. Bahkan pulangnya jam 2, setengah 2 udah pulang. Pulangnya jam 2, misalkan jam 12 sudah pulang, kosong itu sekolah. Padahal jam kerjanya udah jelas, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Yang mata itu datang waktu cek log, pulang apa datang lagi ke sekolah ketika dia harus absen pulang, gitu kan? Itu lebih parah lagi kan? Kayak gitu. Oke ya, berarti orang-orang yang seperti nyasar. Kebayang enggak kalau murid-murid kita dididik oleh guru-guru yang nyasar, gimana mau nyampe pelajarannya?